Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sampai ke pelajaran 19A, khusus bahasa Arab, Understand Al-Quran, The Easy Way, masih bagian 1 tentang salat. Di pelajaran ini kita akan belajar tentang cara belajar dan berdoa, dan di bagian tata bahasa kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fa'il, maf'ul, dan fi'il. Total ada 10 kosakata baru yang kita pelajari di pelajaran ini yang terdapat hampir 642 kali di dalam Al-Quran. Dan di akhir pelajaran ke-19 kita akan belajar total 232 kosakata yang terdapat hampir 41.111 kali di dalam Al-Quran. Ingat 7 tugas dan doa untuk diri kita sendiri dan teman yang sedang belajar Al-Quran di kelas ini. Baik, pada pelajaran kedua terakhir, kita telah belajar yang pertama, tujuan diturunkannya Al-Quran kepada kita. Ada 2 tujuannya, yang pertama adalah tadabbur, untuk merenung. Yang kedua adalah tadzakkur, menerima nasihat. Tadabbur, tadzakkur. Ini adalah 2 tujuan diturunkannya Al-Quran. Baik, kemudian di pelajaran setelahnya kita telah mempelajari bahwa Al-Quran mudah dipahami. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami dan diingat. Tidak hanya mudah, tapi merupakan amalan terbaik sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hal yang paling penting dalam mempelajari Al-Quran adalah niat. Niat kita haruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang qari yang niatnya untuk pamer, maka ketika hari akhirat, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka karena amal dia karena ingin pamer. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah, hanya saja segala perbuatan tergantung kepada niat. Baik, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang cara terbaik untuk mempelajari Al-Quran, yaitu dengan mengikuti 3 langkah yang disebutkan dalam pelajaran ini. Yang pertama, meminta ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Meminta ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Thaha ayat 114. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Rabb adalah zat yang menjaga kita, yang membantu kita tumbuh menjadi besar, dan yang menjaga setiap sel dari miliaran sel yang ada dalam tubuh kita. Zidni. Zid itu fi'il amr, tambahkan. Ni saya. Kata ganti untuk saya. Zidni, tambahkan saya. Ilman, itu artinya ilmu. Ilman, ilmu. Sama seperti asal katanya dalam bahasa Arab, ilmun, ilmu. Apa pesan dari doa ini? Rabbi zidni ilma. Allah mengajarkan doa ini kepada Nabi SAW, terutama untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan doa ini berulang kali dan dengan penuh rasa ikhlas. Tips untuk mengingatkan kita agar melafazkan doa ini adalah Anda dapat menautkannya kata ilm di ayatul kursi. Dan setelah Anda membaca ayatul kursi atau setelah azkar, setelah zikir. Jadi kita bisa mengingat ilmu ketika kita baca ayat kursi, sehingga setelahnya itu kita bisa berdoa Rabbi zidni ilma. Atau setelah kita zikir setelah sholat, kita juga bisa menambahkan Rabbi zidni ilma. Doa agar Allah tambahkan kita ilmu. Selain berdoa, kita juga harus membuat rencana dan tentunya mengalokasikan waktu setiap hari untuk memahami Al-Quran. Jika seorang berdoa kepada Allah dalam setiap sholat agar sukses, tapi dia tidak mau ke sekolah, tidak mau buka buku untuk dipelajari, apakah kira-kira siswa tadi itu akan lulus ujian? Sangat tidak yakin. Jika kita hanya berdoa untuk ilmu tapi tidak berusaha,
Apakah kita hanya bermain-main saja dengan doa? Jadi tidak hanya doa, tapi kita juga harus berusaha dengan membuat rencana. Beberapa orang mengatakan bahwa Anda tidak perlu tahu lebih banyak, praktekkan saja apa yang kamu tahu. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Satu-satunya doa yang diajarkan Allah adalah untuk minta tambahan. Ya, pernyataan di atas tidak benar. Karena doa yang Allah ajarkan, kita minta tambahan, yaitu penambahan ilmu. Robbi zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Lebih banyak ilmu akan memberi kita iman yang lebih kuat dan akan lebih mudah untuk menaati Allah. Itu juga akan membantu kita menyebarkannya dengan cara yang lebih baik. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Maka kita harus berdoa seperti orang yang lapar selama 2 atau 3 hari, dan bagaimana dia berdoa agar Allah berikan dia makanan. Atau seperti pasien jantung yang akan menjalani operasi jantung esok harinya. Apakah dia berdoa kepada Allah hanya sekali? Tidak. Dia pasti berdoa kepada Allah berkali-kali dan dengan penuh perasaan. Maka marilah kita berdoa kepada Allah lagi dan lagi untuk membantu kita memahami setiap halaman dari kitab terpenting ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Mari kita praktekkan. Robbi, sebutkan artinya. Robbi, ya Tuhanku. Zidni, tambahkanlah aku. Ilman, ilmu. Robbi zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Robbi zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Alimu, silakan di-post videonya dan ajarkan atau latih ulang secara mandiri 2-3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan sumber daya dimulai dengan pena. Gunakan semua sumber daya yang kita miliki dimulai dengan pena. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam. Yaitu zat yang mengajarkan manusia dengan pena. Zat yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Alladzi, orang yang. 304 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Alladzi, satu orang. Alladzina, orang-orang yang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Alladzina, orang-orang yang. Alladzi di sini adalah zat yang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allama, mengajarkannya. Masih ingat? Ta'allama, belajar. Allama, mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkannya. Allama, mengajarkan. Bil qalam, di sana ada bi artinya dengan, harf dengan, al-qalam artinya pena atau pulpen. Qalam, pena atau pulpen. Baik, apa pesan dari ayat keempat surat Al-Alaq ketika Allah berfirman bahwa Dia mengajarkan dengan pena? Maka segera ambil pena. Anda telah menulis jutaan kata dengan tangan Anda, sekarang gunakan tangan Anda untuk belajar bahasa Arab Al-Quran. Dan biasakanlah tulis, biasakan menulis. Di mana Anda akan menulis? Buku catatan. Catat apa yang telah Anda pelajari, kemudian buatlah perpustakaan kecil untuk buku dan buku catatan Anda. Menurut penelitian modern, menulis membantu Anda mempelajari berbagai hal secara efektif. Anda harus terlebih dahulu membaca atau mendengarkan sesuatu, memikirkannya, dan kemudian menggunakan mata dan jari Anda untuk menulis sambil menjaga seluruh tubuh diam dan fokus pada tugas. Berjanjilah pada diri sendiri bahwa hari ini Anda akan meluangkan setidaknya 5 menit untuk menulis makna dan bentuk tata bahasa dari kata-kata baru. Lakukanlah dengan penuh semangat, pengabdian, dan ketulusan. Jika ada pengetahuan yang kurang dimiliki umat ini, itu adalah ilmu Al-Quran. Yang kata pertama dari wahyu adalah baca. Jadikan membaca dan menulis sebagai kebiasaan khusus Anda, terutama dalam hal mempelajari Al-Quran. Mari kita praktek, sebutkan artinya. Alladzi, zat yang. Allama,
mengajarkan. Bil qalam, dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, zat yang mengajarkan manusia dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, zat yang mengajarkan manusia dengan pena. Allimu, silakan pause video dan ajarkan. Atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Yang ketiga, berlomba dan berusaha unggul. Dalam surat Al-Muluk ayat 2, Allah berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Ayyukum, yang mana? Ayyu. Ayyu, yang mana dari? Kum, kalian. Ayyukum, yang mana dari kalian. Siapa di antara kalian? Ayyukum. 59 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Ahsan, yang terbaik. Seperti kata kabir, besar, akbar, terbesar. Shaghir, kecil, asghar, terkecil. Hasan, baik, 19 kali. Ahsan, terbaik, 36 kali terulang dalam Al-Quran. Amal, telah kita pelajari artinya perbuatan, amal. Bentuk tunggal, amal. Bentuk jamak, a'mal, perbuatan. Baik, amal, bentuk tunggal, a'mal, bentuk jamak. Jamak di sini berbeda dengan jamak yang telah kita pelajari. Kita pelajari cara membuat jamak hanya menambahkan waw dan nun, atau ya dan nun, atau a dan ta. Mukminun, mukminin, atau muslimin, muslimat, muslim, muslimat, muslimun, muslimin. Itu adalah jamak yang telah kita pelajari, tapi di sini jamaknya pecah. Dalam bahasa Arab dikenal dengan jamak taksir. Insya Allah akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. A'mal, seperti yang tersebut pada innamal a'malu binniyat. Hanya saja perbuatan itu tergantung pada niat. Apa pesan dari ayyukum ahsanu amalah? Allah menciptakan kita tidak hanya untuk melihat siapa yang muslim dan siapa yang bukan, tetapi untuk melihat siapa yang terbaik. Terbaik dalam pekerjaan, terbaik dalam berdoa, terbaik di rumah, terbaik di kantor, dan lain-lainnya. Terbaik dalam pekerjaan sosial seperti membantu orang lain, terbaik dalam melakukan dakwah, terbaik dalam memerintahkan kebaikan, dan terbaik dalam melarang kejahatan. Sekarang Anda sudah mulai belajar Al-Quran. Allah mengawasi kita sekarang untuk melihat siapa yang terbaik dalam mempelajari Al-Quran di kelas ini. Hanya demi Allah, berusahalah menjadi lebih baik dari yang lain. Allah akan membalas Anda berdasarkan usaha Anda. Coba lakukan yang terbaik dan bersaing. Syaitan membara dalam amarah. Mengapa? Karena Anda telah mengambil langkah pertama untuk mempelajari Al-Quran. Syaitan akan mencoba level terbaiknya untuk menghentikan Anda. Syaitan sangat berpengalaman, tetapi Anda menikmati dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan siap, malaikat juga siap. Pena mereka siap mencatat perbuatan Anda. Sekarang apakah Anda siap? Baik, mari kita praktekkan. Sebutkan artinya. Ayyukum, siapa di antara kalian? Ahsanu, yang terbaik. Amala, amalnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Alimu, silakan diajarkan, atau pause video ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Baik, berdoa harus berulang kali. Rabbi zidni ilmah. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Kita baca doa ini berulang kali. Gunakan pena dan semua sumber daya yang tersedia. Alladzi 'allama bil qalam. Zat yang mengajarkan manusia dengan pena. Catat apa yang telah kita pelajari. Kemudian berlombalah untuk Allah. Berikan yang terbaik untuk Allah. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Baik, teman-teman peserta kursus bahasa Arab, mari sejenak kita beristirahat dan kita akan mulai pelajaran tata bahasa dan tips belajar. Untuk pelajaran 19A kita selesai. Kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.